Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai semua bersih hidup jadi nyaman bagian kedua. Yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara toharoh. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana tata cara bersuci dari najis. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai tata cara toharoh dari hadas, meliputi mandi wajib, wudhu, serta tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk melakukan toharoh atau bersuci yaitu berupa air, debu, dan batu. Namun pada umumnya orang ketika bersuci biasanya mengair. Lalu air seperti apakah yang dapat digunakan untuk toharoh? Kita simak penjelasan berikut. Nah, air yang dapat digunakan untuk bersuci merupakan air yang suci sekaligus menyucikan. Lalu bagaimana kita bisa memperoleh air yang suci sekaligus menyucikan itu? Jadi, air yang suci sekaligus menyucikan merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit. Contohnya, air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, dan air salju, serta berbagai contoh lainnya. Simak penjelasan berikut mengenai tata cara toharoh dari hadas. Yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib merupakan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Mandi wajib sering disebut juga dengan mandi janabat atau junub. Adapun tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Niat tersebut apabila dilafalkan maka bacaannya sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Yang berarti saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Setelah niat, maka cara yang kedua yaitu menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Kemudian yang selanjutnya yaitu membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, ketika kita mandi wajib ini terdapat banyak sekali kesunahan. Yang pertama yaitu disunahkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Yang kedua, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Yang ketiga, disunahkan untuk berwudu sebelum mandi wajib. Yang keempat, yaitu mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Selanjutnya yaitu sunnah untuk menggosok tubuh, serta masih banyak lagi kesunahan lainnya. Kemudian, tata cara toharoh dari hadas yang kedua yaitu wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu merupakan cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Jika tadi mandi wajib ini untuk menghilangkan hadas besar, wudhu ini untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudhu adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat dalam hati. Nah, niat berwudu apabila dilafalkan, maka bacaannya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang berarti saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, niat ini dibarengi ketika nanti membasuh muka. Setelah membaca niat, maka disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangan, kemudian disunahkan berkumur-kumur, dan disunahkan juga untuk membersihkan lubang hidung.
Kemudian membasuh muka. Setelah membasuh muka, maka kemudian kita membasuh kedua tangan hingga siku, seperti yang ada dalam contoh. Rangkaian wudhu yang selanjutnya yaitu mengusap kepala. Yang diusap hanya sebagian saja, jadi tidak usah semua bagian dari kepala kita usap. Selanjutnya, jika sudah mengusap kepala, maka kita disunahkan untuk membasuh telinga, seperti yang ada dalam gambar contoh tersebut. Setelah membasuh telinga, maka kemudian kita harus membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian, wudhu tersebut harus dilakukan secara tertib atau dilakukan secara berurutan. Jadi, tidak boleh dilompat-lompat sehingga menjadi tidak urut. Kemudian setelah itu kita harus berdoa setelah wudhu. Setelah membahas mandi wajib dan juga wudhu, maka tata cara toharoh dari hadas yang terakhir yaitu tayamum. Nah, apakah tayamum itu? Tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dapat dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau udzur tertentu. Nah, untuk lebih mudah kalian memahaminya, maka simaklah penjelasan berikut. Perhatikan ilustrasi berikut. Suatu ketika, kita sedang memiliki hadas kecil atau besar. Sementara itu, kita harus segera melaksanakan sholat. Namun, pada saat itu, di sekitar kita tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal. Lalu, solusinya untuk menghadapi kesulitan menemukan air atau ketika menghadapi keadaan tidak bisa menggunakan air, maka solusinya adalah dengan tayamum. Tayamum dilakukan dengan menggunakan debu yang suci. Ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Nah, apabila ketika suatu saat nanti kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, maka debu yang digunakan untuk tayamum ini cukup dengan mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan yang sedang kita naiki. Nah, cara ini boleh dilakukan jika tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Kemudian tayamum ini juga boleh dilakukan ketika kita berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang diharuskan untuk tidak terkena air terlebih dahulu. Kemudian, tayamum ini boleh dilakukan ketika telah masuk waktu sholat. Lalu, bagaimana tata cara bertayamum itu? Perlu kalian ketahui, bertayamum sangatlah mudah. Caranya, yang pertama kita harus membaca niat terlebih dahulu. Nah, niat ini berupa niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Apabila dilafalkan, maka bacaan niat bertayamum yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Yang berarti, aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Tayamum ini harus dilakukan dengan menghadap kiblat. Nah, sebelum memulai tayamum, disunahkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Setelah itu, letakkan kedua telapak tangan pada debu atau tanah yang suci dan hentak-hentakkan. Seperti yang berada dalam gambar tersebut, perhatikan. Kemudian setelah meletakkan tangan pada debu atau tanah yang suci, kita usapkan muka dengan tanah atau debu yang suci tersebut. Setelah itu, letakkan kedua telapak tangan pada tanah atau debu yang suci,
namun harus berbeda dengan tempat yang sudah kita gunakan tadi. Lalu hentak-hentakkan kembali. Perhatikan seperti yang ada dalam gambar. Setelah itu, usap tangan kanan hingga siku dengan debu. Bagaimana cara mengusapnya? Yaitu usap telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan ke arah bagian dalam lengan siku. Perhatikan dalam gambar. Lalu, balikkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan, kemudian usap hingga bagian pergelangan. Seperti yang tertera dalam contoh di bagian kanan tersebut. Selanjutnya, usap tangan kiri hingga siku dengan menggunakan debu atau yang suci. Lakukan dengan cara yang sama ketika mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu yang suci. Nah, itu tadi mengenai tata cara bertayamum. Hikmah dari Toharoh. Apa itu hikmah dari Toharoh? Betapa pentingnya bersuci atau Toharoh dalam kehidupan kita, baik bersuci dari najis maupun dari hadas. Ini memiliki beberapa keutamaan atau manfaat yang sangat luar biasa. Keutamaan atau hikmah dari Toharoh antara lain, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena biasanya kebanyakan sumber penyakit itu berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Kemudian, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Kemudian hikmah yang terakhir, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan nyaman. Dalam judul kita kali ini, semua bersih, hidup jadi nyaman. Sekian pembahasan kita mengenai bagaimana tata cara Toharoh dan hikmah Toharoh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan minggu depan. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini, dan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.